Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini, Ustazah Maryam? Alhamdulillah sehat. Oke, berarti kita... Fajri sehat? Alhamdulillah. Dari mana Fajri? Biasa, dari rumah sih. Biasanya sama Andon berdua. Iya, Ustazah, Andon lagi nggak bisa soalnya lagi dapat tugas dari saya. Oh, tugas dari Fajri? Iya, Wah, ini kan? Tugas rahasia ini berarti. Pokoknya rahasia deh. Tadinya juga Bilkis WA aku, katanya mau datang ke sini. Oh, Bilkis mau datang? Alhamdulillah, jadi pengajian rame insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, ya kangen banget Ustazah. Oh iya, ini udah lama nih nggak lihat Bilkis nih. Iya Ustazah, maaf Ustazah saya baru datang lagi. Oh, dari mana aja Bilkis? Sebenarnya Ada orang sehat, nih. saya dari rumah Ustazah. Kesini hujan-hujanan ini masih pakai jaket, tadi naik motor juga Ustazah. Masya Allah tangguh banget ini naik Jangan motor lagi, Kis. ini. Iya Ustazah, alhamdulillah. Saya sehat Ustazah. Sehat. Maryam sehat. Alhamdulillah. Ih, makin cantik banget, Masya Allah. Fajri sehat juga nih. Fajri sehat. Bilkis juga tambah Sehat, ini sehat banget. ceria. Makasih Iya, Ustazah. aduh. Ustazah Bang Andon mana? Saya nggak lihat Bang Andon. Ini. Ustazah. Iya, ketemu saya di sini ya. Tadi Andon katanya lagi ada Ini saya tugas. sehat. Ustazah juga nggak tahu tuh Oh. tugas apa tuh. Oh, ada tugas dari mana Ustazah Bang Andon? Itu katanya tugas pribadi Tugas dari. dari saya. Ya Allah dong, Hai. Bang. Ada saya ini. Apa kabar, Iya. Kis? Sehat, Nah, baik. alhamdulillah. Sehat? Gimana teman? Ya. Bilkis kenapa? Kenapa Ustazah? Iya, kayak ada sesuatu sama Fajri. Saya sih nggak ada sesuatu sama Bang Fajri Ustazah. Bang Fajri yang ada sesuatu sama teman saya Ustazah. Jadi kan kita satu kerjaan di studio Ustazah. Ya, Ada ya. namanya Studio Gelora TV Ustazah. Nah Keren kemarin banget. Maryam Ustazah, saya ada live di sana. Pulangnya jam 9 malam Ustazah. Nggak ada yang jemput, akhirnya teman saya namanya Kalista jemput Ustazah. Oh gitu. Pas dateng, buka helm, dia sweet-sweetin dari jendela Ustazah. Kis, kenalin, Dia kan gitu Ustazah, genit, kepo banget dia Ustazah. Bener gitu. Iya, Ustazah. Fajri. Abis tuh Kalista tuh tipe saya banget, Ustazah. Ya kan, apalagi dia bisa bawa motor, keren dah pokoknya itu tipe saya. Fajri jadi seneng sama Kalista gitu. Kayaknya Ya, Ustazah. saya sedang berusaha. Jadi kan karena saya nggak tahu dia, nah kan kebetulan temannya Bilkis, jadi saya mencari informasi dari Bilkis saja. Tapi ganggu banget Ustazah. Baru aja semenit saya keluar portal dari studio Ustazah, udah teleponin. Kis kasih HP-nya ke temennya Kis. Di rumah teleponin lagi, Kis namanya siapa Kis? Ya Allah Ustazah kepo banget. Iya, jadi Bilkis merasa terganggu ya. Bukan lagi Ustazah. Wah, ini berarti Ustazah harus nerangin tentang kepo nih. Ya. Gimana tuh Ustazah? Fajri kan udah lama ngaji. Ya, udah berapa Iya. tahun Fajri? Iya sih, ya 4 tahun lah Ustazah. Nah, ini berarti saatnya Fajri mengamalkan semua ilmu-ilmu yang udah didapat nih, termasuk ilmu kepo ini. Ya. Jadi kepo ini kan bisa konotasinya positif, bisa negatif. Ya. Kalau yang positif kepo itu kan pengen tahu kan, ya Iya, pengen Ustazah. tahu ini, pengen tahu itu gitu. Selama pengen tahunya itu adalah hal kebaikan, ilmu pengetahuan, terus tentang kejadian-kejadian yang memang kita ada kaitannya dengan hal itu ya, misalkan detektif atau apapun, misalkan profesi kita ya, itu boleh-boleh aja kita kepoin gitu. Nah tapi kalau kejadian kayak Fajri ini sebenarnya ada juga yang dibolehkan ya, contohnya seorang laki-laki seneng sama perempuan ya. Ya. Boleh aja misalkan dia siapa sih namanya, terus di mana rumahnya, terus orang tuanya, terus apa dia hobinya dan lain-lain. Tapi itu harus disesuaikan dengan cara-cara atau adab-adab atau akhlak yang Islami. Ya, jadi nggak boleh sembarangan kayak misalkan model mungkin Fajri orangnya pengen tahu tapi lewat
Ya, Bilqis. Ya, Ustazah. Jadi butuh perantara Ustazah. Iya, tapi kan Bilqisnya merasa diuber-uber sebab Iya, Ustazah. apa, Kis ini nih telepon ini nih. Nah, padahal sebenarnya bisa nih kita pengen tahu nih, kayak misalkan Fajri pengen tahu seorang perempuan gitu ya, pengen tahu, cari informasi yang bener, jangan diuber-uber kayak gitu, cari informasi misalkan siapa nih yang deket, atau misalkan boleh nggak langsung ke orang tuanya nanya, atau mungkin adik kakaknya ya nanya, atau jangan sampai ibaratnya mengganggu orang atau siapa yang terdekat dengan orang ini, jangan sampai mengganggu. Jadi coba dipraktekkan akhlak yang Islami, misalkan terus terang ngobrolnya jangan ngobrol-ngobrol Bilqis, tapi Bilqis kenalin dong aku sama dia gitu. Baik-baik gitu Ustazah ya. Kenalin dulu, pertama kan kenalin dulu. Kalau dianya enak ya, respect gitu. Coba lagi dilanjutin ya, lanjutin. Tapi jangan nguber-nguber kayak begini ya. Nanti Fajrinya juga Nggak dapat apa-apa. iya, nggak dapat apa-apa kan, yang ada Bilqisnya kesel. Tuh. Habis saya kan gimana Ustazah ya, namanya perjuangan ya kan harus segera Ustazah daripada kecolongan orang ya. Kayak gitu Ustazah. Perjuangannya tapi kocak juga Ustazah. Masa Iya. tiba-tiba malam-malam nanyanya sampai keponya nih Ustazah. Sampai nanya-nanya nomor KTP-nya Kalista. Saya kan juga takut dijadiin pinjol Ustazah. Iya, Kasihan teman saya bener. dong Ustazah. Iya, jadi bahkan pada zaman Rasul nih kalau ada yang kepo-kepo gini ya, cuma itu kejadiannya hadisnya itu bahwa seseorang bertamu kemudian melihat dalam rumah sampai jelalatan gitu, ngelihat Jadi jelalatan. dari dulu juga ada Ustazah kepo. Zaman Rasul ini ada, cuma bahasanya bukan kepo ya. Jadi kayak jasus itu memata-matai. Ya, nah dia lihat-lihat ada apa nih dalam rumahnya, terus ini sofanya apa nih, ini mereknya apa nih. Nah ini dilarang ya, sampai kata Rasul orang yang matanya jelalatan kayak gini bisa dicungkil. Sudah boleh. Ngeri juga. Saya mau Ya. gunting kuku sih Ustazah. Nggak boleh Jangan Ustazah ya. saya. Nggak boleh Ustazah ya. Ngeri juga dicongkil. Iya, maksudnya jadi kalau seneng sama orang boleh aja, bukan nggak boleh, itu kan fitrah ya, Iya, fitrah, Ustazah. naluri gitu, seneng sama orang. Tapi nggak boleh dengan cara kepo kayak gitu, keponya nyusahin orang, terus bikin repot orang, bikin ribet orang ya. Jadi kalau kita sesuai Islam itu diperbolehkan. Bahkan dalam Al-Quran yang nggak boleh kan kepo yang buruk sangka gitu. Buruk sangka itu maksudnya keponya jadi memperburuk keadaan gitu. Yang harusnya kan mungkin rasanya Fajri ini nyampe ke Kalista, tapi gara-gara begitu bisa jadi nanti Kalista ini jadi buruk sangka, ini kenapa sih ini kok saya kayak Kayak di teror gitu ya. Iya. Ya namanya merasa cocok Ustazah kan. Oh gitu. Kan baru dianya Ustazah yang rasa cocok. Kita kagak Iya tahu sih. sisi lainnya Ustazah ya. Iya. Ya. Oh iya, saya mau nanya gak Ustazah? Boleh dong. Ya misalnya nih kalau misalnya saya suka gitu sama cewek itu, saya kejar-kejar tapi ceweknya itu merasa nggak nyaman, itu gimana tuh Ustazah? Tapi malah saya suka tuh Ustazah sama cewek itu, saya maksudnya berjuang apapun itu, pokoknya saya berusaha dah untuk mendapatkan hati tuh perempuan kayak gitu Ustazah, tapi perempuan ini malah merasa nggak nyaman. Itu apa yang harus saya lakukan tuh Ustazah? Barangkali Ustazah ada solusi. Solusi, Ya. iya. Jadi kan gini ya Fajri, kalau kita senang sama seseorang bukan nggak boleh, maka kita minta kepada pencipta seseorang itu. Siapa penciptanya? Allah Ustazah. Allah ya. Jadi kalau kita senang sama seseorang terus rasa itu nggak sampai atau bahkan ditolak gitu, bahkan dia nggak mau dan nggak suka, kita mau usahanya gimana? Kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah dengan apa? Dengan doa-doa kita. Bahkan yang terbaik dengan sholat hajat. Kenapa ada sholat hajat? Sholat hajat itu sholat untuk meminta hajat-hajat kita. Jadi kita minta nih, misalkan hajat kita lagi senang sama seseorang, ya Allah, hati orang itu adalah milik Engkau. Ya, berikan hati orang itu rasa suka kepada aku. Kira-kira Allah mampu nggak untuk memberi rasa suka itu orang itu kepada Fajri Bilqis? Mampu, karena dia sangat, sang penciptanya ya Ustazah sang ya. penciptanya. Jadi itu yang kita minta, yang kita berusaha dekat itu kepada sang penciptanya dulu. Nanti kalau sang penciptanya udah ridho sama kita, udah menyetujui kita, udah sayang sama kita, itu tinggal dibelokin aja tuh hati orang tersebut ke kita. Gitu. Oke, kalau gitu saya besok mulai sholat hajat Ustazah. Lebih bagus tuh Ustazah berarti ya. Jadi saya nggak perlu ngincar-ngincar Bilqis lagi dah. Gitu dong. Jangan uber-uber, jangan Iya, biar nggak kepo-kepo uber-uber lagi. Jangan ya. Siap.
Kan saya juga jadi atut Ustazah diuber-uberkan ya. Ustazah, tapi boleh nggak sih Ustazah, kan kalau kita perempuan ya Ustazah ya kan suka malu Ustazah kalau misalkan nanya langsung laki-laki. Kita boleh kepo nggak sih sama laki-laki? Dikit doang sih, dikit doang. Iya. Boleh nggak sih? Ini ceritanya jadi sebaliknya gitu ya. Jangan-jangan saya malu juga sama dia. Nah, ada denger lagi. Ya. Mariam denger gak Mariam? Ya kan, kita kalau cewek kan sekarang suka kepo Ustazah, suka kan kita malu Ustazah. Bener kan? Iya. Ustazah. Sebenarnya malu itu bagus. Malu itu bagian dari iman. Alhamdulillah saya masih punya Ustazah. Jadi kalau kita punya rasa malu itu berarti kita punya iman. Tapi jangan takut, jangan khawatir ya. Kembali lagi nih, dulu pada zaman Rasul, Khadijah itu ketika senang sama Rasul juga kepoin Rasul. Kepoin Ustazah. Oke. Kepoin, nanya. Karena Khadijah udah denger nih kisah tentang ada namanya Muhammad gitu. Orangnya amanah, orangnya amin, terpercaya, orangnya sidik ya. Terus orangnya ganteng gitu. Kan kita kan tahu ya, melihat-lihat orang tuh kan tahu. Terus mendengar-dengar juga, orang kita punya mata, punya telinga. Tulis saja. Jadi nggak apa-apa kita mendengar yang baik-baik tentang seseorang. Nah, setelah itu apa kelanjutannya? Nah, kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Ya, jadi sebelum kita usaha yang menjadi perantara kita adalah manusia-manusia sekitar kita atau orang-orang atau teman-teman sekitar kita, kita dekati dulu Sang Pencipta dari yang kita seneng. Jadi nih Bilqis, Mariam, kalau seneng sama Saya orang. nggak usah aja. Kan tadi udah. Oh, siap. Gantian. Oke. Gantian nih, sekarang yang perempuan ya. Kalau seneng sama orang ya, kita doa yang banyak ya. Dalam setiap doa-doa kita itu kita minta kepada Allah tentang orang ini gitu, supaya hatinya tertuju kepada kita ya. Itu sangat mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa ya. Sangat mudah untuk membalikan orang yang tadinya nggak ada perhatian, nggak seneng sama kita, nggak tahu apa-apa tentang kita, dia jadi perhatian sama kita, pengen tahu dan lain-lain. Dan itu contohnya nggak jauh-jauh, Khadijah kepada Rasulullah, Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Jadi subhanallah, ini contoh teladan kita. Jadi kita, apalagi perempuan kan bener Bilqis, kita harus malu ya. Mariam, kita harus malu. Kalau kita malu itu berarti kita imannya bagus. Justru kalau kita nggak malu itu berarti dipertanyakan nih imannya. Ya, karena sebesar malunya seseorang, sebesar itu imannya. Ya, jadi caranya gitu. Nanti baru yang seperti Ustazah sarankan ke Fajri, sholat hajat. Gitu. Karena Allah pembolak-balik hati juga Ustazah ya. Iya, benar. Makanya Fajri harus lebih rajin lagi ngajinya ya. Siap Ustazah. Kalau bisa Iya, sempetin datang. Iya Ustazah. Ya, biar tambah berkah. Iya Ustazah. Saya selain sholat, saya akan melakukan hal-hal bagian dari ikhtiar saya Ustazah. Oh gitu. Tapi ikhtiarnya yang benar ya. Ya. Fajri. Kan nggak boleh kepo Ustazah. Iya, nggak boleh kepo. Jangan nanti ada lagi nih Ustazah denger, kan bahaya ya. Bilqis ya. Jangan sampai kedua kali saya sampai ngadu ke Ustazah nih Ustazah. Iya. Janji berarti ya. Siap. Oke siap. Alhamdulillah saya lega berarti Ustazah. Iya. Ustazah, Mariam mau nanya nih. Kalau misalnya ini kan tadi keponya sama orang ya. Kalau misalnya kita keponya sama, misalnya kita punya temen nih, bajunya bagus gitu kan. Terus kita kepo, itu belinya di mana sih? Harganya berapa sih? Gini-gini. Itu boleh gak kayak gitu? Ya kalau dalam batas kewajaran, nggak ada disusupi iri atau dengki ya, atau apapun yang kita pengen kepoin, nggak apa-apa aja. Kan itu normal aja, kita pengen tahu atau kita pengen beli gitu. Di mana sih, harganya berapa, tanpa ada rasa disusupi rasa-rasa yang buruk ya, atau akhlak-akhlak yang jelek gitu, rasa dengki, iri gitu. Emang kita nggak bisa beli kayak dia, atau paling murah, coba kita tanya harganya berapa, paling itu KW gitu ya. Jadi niatnya udah buruk Ustazah ya. Jadi itu mah tergantung niat ya. Kalau pengen taunya niatnya karena emang kita pengen beli ya, pengen tahu harganya berapa, terus kita mampu nggak nih beli gitu ya. Bukan karena pengen tahu itu paling KW gitu, nggak asli itu ini dan lain-lain. Nah itu berarti udah niat jelek. Jadi kan memang yang dinilai atau dilihat oleh Allah yang pertama-tama adalah niatnya. Niatnya dulu, biar tujuannya jadi benar kalau niatnya benar. Jadi begitu ya Ustazah ya. Jadi kita kalau kepo itu sebenarnya dibolehkan asal niatnya benar, tujuannya benar ya. Dan caranya benar ya. Caranya juga benar, niatnya benar, tujuannya benar, caranya benar. Jadi kan maksudnya niatnya tujuannya deketin, mau tahu tentang Kalista tuh tujuannya apa? Kalau cuma untuk mainin kan nggak boleh ya Ustazah ya. Nggak Kalau boleh. Misalnya ke jenjang berikutnya kan boleh gitu ya. Boleh, itu kan misalkan
kayak Fajri niat baik nih, pengen biar siapa tahu jodoh gitu. Iya. Boleh Fajri, siapa tahu jodoh. Nah, Fajri tinggal doa yang banyak, terus minta sama pencipta. Ya, yaitu dengan apa? Perantaranya sholat, hajat. Ya, nanti habis itu baru, habis minta sama yang penciptanya, baru kita seiring juga boleh sambil minta sama penciptanya, kita wasilah yang dengan orang-orang sekitarnya nih, misalkan deketin Bilqis, tolong dong, gue serius nih, tolong cariin info tentang dia. Kis, boleh Kis. Boleh, tapi nggak boleh diuber-uber kepo tanpa nggak ada juntrungannya gitu ya. Iya. Ini Kayak kan saya nggak ada kayak juntrungannya saya punya utang Ustazah padahal kagak. Kan saya ngeri juga Ustazah. Jadi kayak diuber-uber gitu Iya. ya. Nah, jangan begitu Fajri ya. Fajri udah tahu kan caranya. Nanti kalau ada yang Fajri senengin, caranya begitu. Insya Allah. Baik Ustazah. Jadi Ustazah kesimpulannya tuh jadi kepo itu boleh ya Ustazah ya, asal tujuannya baik, benar gitu ya Ustazah ya. Jadi kepo yang bener gitu kan, kepo Caranya yang terhadap benar. sesuatu, caranya yang benar, tujuannya benar, jalannya Niatnya benar. juga ya, Berarti insya Allah hasilnya juga benar Ustazah. Iya, Insya Allah. kalau niatnya benar, jalannya benar, tujuannya mudah-mudahan tercapai dan benar, diridhoi Allah. Gitu. Oke, jadi saya terima kasih juga nih Ustazah karena saya jadi tahu dan besok saya udah mulai ikhtiar dan berdoa. Saya udah lega Ustazah. Saya harus Nggak menyiapkan diteror strategi lagi. khusus. Ya, saya nggak diteror lagi Ustazah. Alhamdulillah.